Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Dati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ceria terus ya, masuk kelas 1 ya. Alhamdulillah sangat bahagia sekali di kelas 1. Alhamdulillah. Kali ini pertemuan kita pertama dalam rangka prasupervisi ya. Nanti kita sudah jadwalkan supervisi besok jam terakhir ya Bu Ana ya. Baik, sebelum melakukan supervisi maka akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, supervisi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pembelajaran yang Bu Ana lakukan, kemudian meningkatkan kompetensi kita sebagai guru gitu ya. Jadi nanti modelnya saya selaku supervisor akan main ke kelasnya Bu Ana, melihat bersama-sama, dan kita akan merumuskan apa sih kompetensi yang bisa ditingkatkan selaku kita sebagai guru gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya tentang tujuan pembelajarannya dulu Bu Ana. Besok ketika supervisi tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok hari Selasa yaitu anak-anak di keterampilan anak-anak dapat memotong dan memasangkan simbol dengan baik dan benar. Kemudian di pengetahuan nanti anak-anak dapat menarik garis sesuai dengan simbol sila Pancasila. Kemudian yang sikap, nanti anak-anak dapat bekerja sama dan disiplin dalam mengerjakan soal dengan benar. Oh, baik, berarti ada 3 ranah yang ingin dicapai di pembelajaran besok ya? Iya, ada 3. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini materinya tentang simbol-simbol Pancasila ya? Tentang simbol-simbol sila Pancasila dari 1 sampai 5. Dari sila sampai baik. Untuk area pengembangan nih, Bu Ana sendiri ketika mendapatkan siswa kelas 1 yang jumlahnya lumayan 28 ya, dengan karakter yang berbeda-beda, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan pada kompetensi anak-anak ini? Saya akan mengembangkan potensi kerjasama dan juga kedisiplinan anak-anak, karena dengan kerjasama nanti anak-anak dapat peduli terhadap satu sama lain ketika mengerjakan, kemudian disiplin dalam mengerjakan waktu, karena kalau waktu itu kan kita mengerjakan sesuatu kan berdasarkan waktu. Nah, waktu itu kan ada batasannya, jadi saya harapannya anak-anak itu dapat mengumpulkan dengan tepat waktu, dan itu maksudnya kedisiplin. Berarti 2 hal yang akan dikembangkan ya? Iya, betul. Disiplin dan apa tadi? Kerjasama. Nah, dalam rangka mengembangkan kemampuan anak terkait disiplin dan kerjasama ini, strategi apa yang akan Bu Ana lakukan nanti? Nanti saya akan yang pertama saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuat anak-anak melingkar dan membagikan tongkat. Nanti saya akan menyanyikan bersama anak-anak dengan balonku ada 5. Kemudian yang terakhir bernyanyi dor. Siapa yang mendapatkan tongkat nanti langsung maju. Nanti saya beri soal ke depan untuk menjawab soal. Kemudian saya nanti akan memberikan kertas kelompok. Saya akan membagi menjadi LKPD 4 kelompok. Nanti satu kelompok itu saya beri 1 kertas. Nanti saya siapkan gunting dan juga lem. Nanti mereka akan memotong secara kerjasama dan juga disiplin, tentunya dia tidak mengganggu teman yang lain. Setelah itu selesai dengan tugas LKPD itu bersama kelompoknya, nanti mereka akan mengumpulkan dengan disiplin, tidak berebut. Setelah itu anak-anak nanti saya akan beri evaluasi untuk sejauh mana mereka itu memahami materi yang saya sampaikan. Baik, komprehensif sekali ya ini ya. Baik Bu Ana, nanti semoga apa yang tadi sudah dirancang guys, saya sudah punya sedikit gambaran. Ketika nanti pelaksanaan supervisi bisa terrealisasi dengan baik, kemudian anak-anak bisa mencapai tadi ya yang ingin dikembangkan, sikap disiplin dan kerjasama. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan supervisi di hari berikutnya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah berlangsungnya kegiatan observasi pembelajaran di kelas 1C kelas Ibu Rohana. Assalamualaikum Bu Rohana. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya sore-sore ya? Alhamdulillah masih semangat juga. Alhamdulillah. Baik Bu Rohana, sore ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi di kelas panjenengan tadi jam 11 ke. Nah, di kegiatan pasca observasi ini nanti kita akan melakukan semacam penggalian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi yang dikembangkan yang sudah panjenengan rencanakan di bagian pra observasi kemarin, tingkat keberhasilannya seperti apa. Sehingga harapannya kita akan memperoleh gambaran apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sukses atau tidak, seperti itu ya. Sehingga nanti harapannya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pembelajaran kita kepada murid-murid kita. Gitu ya Bu? Siap ya Bu? Siap Bu. Oke. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi saya manja kelas ya untuk observasi? Perasaan Ibu seperti apa? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Dati sudah masuk ke kelas saya dan melihat pembelajaran di kelas 1 saat. Perasaan saya karena belum terbiasa di observasi jadi saya agak gugup awalnya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah berarti lancar ya Bu ya kegiatan pembelajaran tadi ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali flashback terkait dengan area yang dikembangkan, kemudian tujuan pembelajaran yang disusun dan langkah-langkah pembelajaran ketika tadi melakukan pembelajaran di kelas. Yang tadi yang saya lakukan, yang pertama yaitu saya menjelaskan dulu materi kepada anak-anak, kemudian saya membuat permainan yaitu tapping stick, kemudian anak-anak saya membuat lingkaran besar. Ketika sudah mendapatkan tongkat, nanti anak maju ke depan. Setelah itu anak-anak saya beri materi lagi, penguatan materi lagi, saya bagi kelompok, saya memberikan LKPD kerja kelompok terhadap anak-anak, kemudian mereka bekerja sama, disiplin, dan mengerjakan soal dengan baik. Setelah selesai dikumpulkan ke saya, setelah itu saya memberikan soal lagi yaitu pengetahuan kepada masing-masing individu untuk saya melihat sampai mana keberhasilan penyampaian materi saya pada simbol sila Pancasila. Baik, berarti tadi untuk area pengembangan itu di kolaborasi tadi ya? Iya, di kolaborasi dan kedisiplinan ya? Iya, kerjasama dan kedisiplinan. Kerjasama dan kedisiplinan, baik. Untuk tujuan pembelajarannya tadi saya simak sudah lengkap 3 ranah ya, ada keterampilan, pengetahuan dan sikap benar begitu ya? Iya, betul. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan itu sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan panjenengan? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah Bu. Yang pertama, di pengetahuan anak-anak sudah bisa menarik garis, saya sudah koreksi dan sudah betul. Nah, kemudian ya keterampilan anak-anak sudah memotong dan memasangnya juga dengan rapi. Mereka mengumpulkannya juga dengan tertib, tidak bergurau juga, alhamdulillah.
kemudian di sikap juga mereka saat doa juga khusyuk. Baik, berarti tujuan pembelajaran dan ranah kompetensi anak yang dikembangkan bisa dikatakan berhasil, begitu kan? Bisa, alhamdulillah bisa menurut saya. Dari angka 1 sampai 10 nih Bu, nilainya berapa nih? Kira-kira nilainya 9. 9. Iya, 9 karena masih ada beberapa anak yang belum fokus. Oh begitu, berarti ada kendala yang dijumpai ya ketika pembelajaran. betul. Bisa diceritakan kendalanya? Kendala ketika saya mengajar materi tadi, walaupun mayoritas banyak anak yang sudah fokus, tapi masih ada beberapa anak yang masih kurang semangat, terus masih bercanda dengan temannya, tapi hanya 1-2, ya seperti itu. Berarti dijumpai kendala beberapa anak kurang fokus, kurang bersemangat gitu nggih. Nah, apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, anak-anak itu kan kurang semangat dan kurang fokus. Saya memberikan anak-anak itu pertanyaan kepada mereka, kenapa kok tidak fokus? Alasannya karena malu. Nah, nanti saya setiap hari, setiap saya mengajar, saya usahakan anak itu untuk maju ke depan, untuk menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan, atau menjawab soal ke depan, di depan anak-anak, agar mulai malunya itu mulai menghilang pelan-pelan itu, jadi itu percaya dirinya tuh akan tumbuh dengan pelan-pelan. Baik, berarti boleh saya katakan Bu Ana melakukan pendekatan pribadi dulu kepada anak tersebut. Iya, karena kan tanya dulu tadi ya. Betul. Kemudian yang ingin dikembangkan pada anak tersebut apa? Kepercayaan dirinya anak itu dan semangat dalam belajarnya masih kurang, jadi saya harus effortnya harus lebih. Begitu. Lebih lagi kepada anak. Strateginya bisa lebih didetailkan untuk anak tersebut biar lebih percaya diri, semangat, sehingga nanti fokus ya harapannya ketika belajar ya. Iya. Ya nanti strateginya saya setiap kali pelajaran di tempat saya, nanti saya akan suruh anak itu untuk maju ke depan. Nanti saya akan meminta anak itu untuk menjawab soal. Jadi perlahan-lahan nanti percaya dirinya akan muncul. Begitu, harapannya anak tersebut bisa ini ya lebih pede. Betul. Nanti Dan bersosialisasi dengan temannya juga baik. Karena kan tadi masih beberapa anak yang kelompok itu hanya 1-2 itu yang diam karena dia bingung mau apa gitu. Sebenarnya temannya juga mengajak, cuman memang pada dasarnya anak itu memang pemalu, jadi diam saja. Walaupun sudah diajak tetap diam. Berarti Bu Ana butuh membantu anak tersebut, benar begitu? Betul. Ya, caranya tadi ya yang dengan jabarkan ya, dengan memberi kesempatan maju tadi ya, maju ke depan. Baik. Ini sungguh istilahnya solusi yang luar biasa gitu ya Bu Ana. Kira-kira strategi tersebut akan jenengan mulai lakukan kapan? Setelah ini kan sebelumnya juga saya seperti itu. Nah itu memang butuh proses, apalagi kelas 1 ini kan baru peralihan dari TK dan teman baru, jadi masih masa peralihan dari TK. Jadi memang butuh proses yang sangat panjang. Sudah pernah jenengan terapkan berapa kali? Ya sudah banyak ya. Berarti strategi tadi sudah pernah jenengan cobakan? Betul, walaupun sekali 2 kali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali sudah pernah saya cobakan ke anak tersebut. Tapi memang tadi panjenengan bilang butuh proses gitu ya? Betul, butuh proses. Berarti bisa saya katakan di sini jenengan memantau perkembangan anak-anak tersebut? Betul, bahkan saya sampaikan ke orang tua juga, karena orang tua harus ikut andil dalam pembelajaran anak di sekolah dan tahu perkembangan anak tersebut. Wah, luar biasa sekali, berarti jenengan untuk menuntaskan anak ini juga melakukan kolaborasi. Betul, harus ya, karena kalau saya orang sendiri tua saja? Hanya orang tua. Iya. Adakah pihak lain yang diajak berkolaborasi? Untuk anak-anak yang masih kurang ini hanya untuk orang tua saja, karena kan ini sifat pribadi ya, jadi saya tidak melibatkan yang lain, entah saudaranya atau apa, karena ini bersifat pribadi. Gitu. Bagaimana respon orang tua ketika diajak berkolaborasi? Alhamdulillah respon orang tua itu sangat senang, karena ada kepedulian dari guru terhadap perkembangan anak, dan orang tua walaupun tidak melihat secara langsung, ketika mendapatkan info dari guru, orang tua jadi tahu apa kekurangan anaknya. Kemudian nanti misalnya kurang percaya diri, nanti anaknya di rumah akan dipelajari. Begitu, baik. Berarti bisa saya simpulkan dari proses pembelajaran yang Bu Ana lakukan, kendalanya tadi ada beberapa anak yang masih pemalu, kurang fokus,
kemudian Bu Ana melakukan pendekatan ke anak Iya, ya, betul. mengenai, dan Bu Ana ternyata punya strategi yang namanya luar biasa gitu ya, Iya. untuk meningkatkan percaya dirinya anak dengan berkolaborasi dengan orang tua. Betul. Benar begitu Bu Ana? Betul. Baik, alhamdulillah. Semoga rencana jenengan dan strategi tersebut bisa dilanggengkan nggih. Bagaimana cara jenengan menjaga komitmen untuk memantau sejauh mana anak ini bisa nanti tumbuh percaya dirinya? Iya, saya menjaganya itu dengan cara saya mempunyai buku khusus untuk anak tersebut. Jadi misalnya anak tersebut kok dirasa kurang, saya semangatin lagi, saya motivasi lagi, dan juga orang tua saya beritahu. Jadi saya dan orang tua sama-sama memotivasi anak tersebut. Bisa diceritakan buku khususnya yang seperti apa? Untuk buku khususnya itu adalah buku penghubung, di mana buku itu saya buat untuk perkembangan anak yang bermasalah. Misalnya si anak ini kurangnya di mana, saya akan menuliskan tersebut. Nah, misalnya si anak ini memang pemalu, jadi saya lihat perkembangannya. Kalau dirasa kok menurun dalam belajarnya, nah nanti saya tulis, saya sampaikan ke orang tua, begitu. Berarti ini bukunya semacam untuk apa? Media komunikasi gitu ya? Iya, media komunikasi perkembangan anak. Perkembangan anak. Iya. Baik. Selain buku penghubung tersebut, adakah media lain yang digunakan untuk memantau perkembangan anak kepada orang tua? Iya, media lain selain buku penghubung, saya menggunakan WA. WA itu saya jabrikan ke orang tua. Kemudian terhadap anak tersebut, terkadang kan orang tuanya juga mengantar atau menjemput. Nah, terkadang saya juga melihat, nah nanti kita berbicara secara langsung, secara face to face. Wah, luar biasa ya, berarti ini Bu Ana kayak siap sedia selalu gitu ya untuk memantau perkembangan anak ya? Alhamdulillah, karena kan menurut saya wali kelas, jadi saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak tersebut ketika di sekolahan, karena saya orang tua kedua. Ya, Masya Allah, ini sungguh filosofi pendidikan yang luar biasa ya, bahwa Bu Ana menyampaikan kita selaku guru merupakan orang tua kedua untuk anak-anak yang harus memantau perkembangan anak-anak sepenuhnya gitu. Betul. Ya Bu Ana ya. Baik, alhamdulillah Bu Ana, tadi yang jenengan ceritakan, jenengan sampaikan sangat menginspirasi, super sekali. Semoga nanti bisa komitmen sampai anak ini nanti tumbuh kepercayaan dirinya, kemudian bisa meningkatkan hasil belajarnya di sekolah, gitu ya. Semoga rencana atau strategi yang sudah jenengan lakukan bisa istiqomah, Amin. jalan dengan baik, dan bisa menginspirasi untuk guru-guru yang lain ya, dengan sepenuhnya total ya memantau tumbuh kembang anak di sekolah, gitu ya Bu Ana. Tadi dari Bu Ana sudah menyampaikan, mungkin saya akan ada sedikit catatan ya dari hasil observasi. Dari keseluruhan pembelajaran yang sudah panjenengan rencanakan, sudah runtut, lancar, kemudian sudah menerapkan diferensiasi dalam hal konten ya, banyak sekali media yang digunakan, kemudian sudah memenuhi gaya belajar anak yang macam-macam ya, estetik terpenuhi, visual terpenuhi, audio terpenuhi, sempurna sekali pokoknya, keren ini. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional juga sudah dikembangkan dengan baik, Masya Allah. Guru harus on dari awal sampai akhir ya, sampai saya nggak lihat nafas. Jadi Bu Ana ini sangat gerak cepat ketika mengembalikan konsentrasi anak gitu ya, luar biasa, sudah berhasil, barakallah. Semoga nanti bisa ditingkatkan lagi. Hanya sedikit catatan nggak apa-apa ya Bu ya, nanti untuk pengembangan biar tambah paripurna gitu ya. Yang pertama catatannya terkait dengan ditingkatkan lagi pada bagian instruksi ketika proyek atau keterampilan ya. Jadi karena gerak cepat mungkin juga sudah terbiasa dengan sesuatu yang cepat untuk anak-anak ya. Tadi saya amati ketika menyampaikan instruksi keterampilan itu cepat sekali langsung bagi gitu ya Bu. Iya, betul. Alangkah lebih baiknya mungkin di kesempatan lain bisa diberi jeda dulu, instruksi dulu yang detail, baru anak-anak dibagi. Catatannya itu saja. Untuk yang lainnya kompetensinya sudah berkembang semua, pengelolaan kelas juga sudah bagus, luar biasa ini Bu Ana. Ya. Terima kasih Bu. Semoga kita sama-sama berproses menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan
pelayanan pendidikan yang maksimal ya Bu Ana ya untuk anak-anak. Nah, iya. Baik, pertemuan kita sore ini cukup sekian. Iya. Kita lanjut di pendampingan berikutnya, nanti kita bisa sharing lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menyelenggarakan pembelajaran di kelas sesuai dengan filosofi Gereja Advent. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. kesempatannya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan pasca observasi pada supervisi akademik Bu Ana, guru kelas 1C SDIT Harapan Bunda. Semoga dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.